pahami, mesin, ekonomi Indonesia. Belajar dari jurus Jitu Ray Dalio agar tak kaget di tengah badai. Halo Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali antusiasme Anda dalam memahami dunia ekonomi. Kita sudah membahas banyak hal dari buku How Countries Go Broke, The Big Cycle, karya Ray Dalio. Sekarang saatnya kita rangkum semuanya dan melihat bagaimana hubungannya dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Bayangkan, ekonomi itu seperti sebuah mesin raksasa yang bergerak mengikuti siklus tertentu. Kadang cepat, kadang lambat, kadang mulus, kadang tersendat. Ray Dalio, seorang ahli ekonomi dan investor ulung, menghabiskan puluhan tahun meneliti mesin ini, terutama bagaimana negara-negara bisa jatuh bangun akibat utang dan perubahan-perubahan besar lainnya. Beliau menemukan pola-pola yang selalu berulang dalam sejarah, yang disebutnya siklus besar. Mari kita bedah kembali intisari dari semua bab yang sudah kita bahas, mulai dari awal hingga akhir. Bab 1. Mengapa saya menulis buku ini dan apa yang saya harapkan bisa Anda ambil dari buku ini? Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab pertama ini, Pak Dalio menjelaskan kenapa beliau merasa perlu menulis buku ini. Beliau melihat ada pola-pola besar dalam sejarah ekonomi dunia yang selalu berulang, terutama terkait dengan utang dan bagaimana negara-negara mengelola uang mereka. Beliau ingin kita sebagai pembaca bisa memahami pola ini agar tidak kaget atau salah langkah ketika siklus ini terjadi lagi. Beliau berharap kita bisa belajar dari sejarah agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan bisa menghadapi perubahan ekonomi yang besar dengan lebih bijak. Contoh atau cara penerapannya. Kalau kita tahu bahwa harga-harga, inflasi, cenderung naik setelah pemerintah mencetak banyak uang, kita jadi lebih hati-hati dalam mengelola keuangan pribadi. Mungkin kita akan berpikir dua kali sebelum hanya menyimpan uang tunai, dan mencari cara lain agar nilai uang kita tidak tergerus inflasi. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, Indonesia juga mengalami siklus-siklus ekonomi. Dulu, kita pernah mengalami krisis moneter tahun 1998, di mana nilai rupiah anjlok drastis dan banyak perusahaan bangkrut. Itu adalah bagian dari siklus besar yang dijelaskan Dalio. Dengan memahami bab ini, kita jadi tahu bahwa krisis bukan hal yang ujuk-ujuk muncul, tapi ada pola-pola yang mendahuluinya. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda awal ketidakstabilan ekonomi. Kesimpulan bab 1. Intinya, bab 1 ini adalah ajakan dari Pak Dalio agar kita mau membuka mata dan belajar dari sejarah ekonomi. Beliau ingin kita memahami bahwa ada pola-pola besar yang mengatur pergerakan ekonomi, terutama terkait utang dan uang, dan dengan memahaminya, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan. Bab 2. Bagaimana saya menulis buku ini dan bagaimana saya berpikir Anda seharusnya mengambil manfaat dari buku ini. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab kedua, Pak Dalio menjelaskan metode beliau dalam menganalisis ekonomi. Beliau tidak hanya melihat kejadian ekonomi satu persatu, tapi beliau mencari mesin di balik kejadian itu, yaitu prinsip-prinsip dasar yang menyebabkan hal-hal itu terjadi. Beliau menggunakan cara pandang yang disebut siklus besar, big cycle, yaitu pola berulang yang meliputi siklus utang, siklus ekonomi, dan bahkan siklus politik dan geopolitik, hubungan antar negara. Beliau menganalisis banyak kasus sejarah dari berbagai negara dan zaman untuk menemukan kesamaan pola-pola ini. Contoh atau cara penerapannya. Jika kita melihat harga rumah naik sangat tinggi dalam waktu singkat, alih-alih ikut-ikutan membeli karena takut ketinggalan, kita bisa bertanya, apakah ini bagian dari gelembung ekonomi? Apakah ini bisa bertahan lama? Bagaimana jika siklus ini berbalik? Ini membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional, bukan hanya ikut-ikutan tren. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Di Indonesia, kita sering melihat tren investasi yang naik turun, misalnya demam investasi saham atau kripto. Dengan pemahaman siklus besar ini, kita bisa lebih bijak. Apakah lonjakan harga ini wajar dan didukung fundamental ekonomi? Ataukah ini hanya euforia sementara yang bisa berujung pada penurunan drastis? Kesimpulan bab 2. Bab 2 ini mengajarkan kita tentang cara berpikir Pak Dalio, melihat ekonomi sebagai mesin yang bekerja dengan pola-pola berulang atau yang beliau sebut siklus besar. Dengan memahami pola ini, kita bisa lebih dari sekadar pengamat, tapi menjadi pihak yang bisa mengantisipasi dan membuat keputusan lebih baik. Bab 3. Gambaran singkat mengenai siklus besar. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Nah, di bab ketiga ini, Pak Dalio mulai masuk ke inti penjelasannya tentang siklus besar. Beliau menjelaskan bahwa siklus ini adalah gabungan dari beberapa siklus yang lebih kecil, yaitu
1. Siklus utang jangka pendek atau siklus bisnis ini adalah siklus naik turunnya ekonomi yang sering kita dengar, biasanya berlangsung sekitar Mei 10 tahun. 2. Siklus utang jangka panjang. Ini adalah siklus yang lebih besar dan jarang terjadi, bisa berlangsung 50-75 tahun. Dimulai ketika banyak orang meminjam uang, ekonomi tumbuh pesat. Tapi lama-kelamaan, utang menumpuk terlalu banyak dan pemerintah mulai kesulitan membayar utangnya. 3. Siklus kekuatan kekayaan dan politik internal. Ini terkait dengan bagaimana kekayaan terdistribusi di dalam suatu negara dan bagaimana kelompok-kelompok masyarakat bersaing untuk kekuasaan. Ketimpangan yang terlalu besar bisa memicu gejolak sosial dan politik. 4. Siklus kekuatan kekayaan dan politik eksternal. Geopolitik ini adalah siklus bagaimana kekuatan negara-negara di dunia saling bergeser. Contoh atau cara penerapannya. Jika Anda seorang pengusaha, memahami siklus utang jangka pendek akan membantu Anda merencanakan persediaan dan promosi. Memahami siklus utang jangka panjang akan membuat Anda lebih hati-hati terhadap akumulasi utang yang berlebihan. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan. Ini adalah bagian dari upaya mengelola siklus kekayaan dan politik internal. Pemerintah juga harus berhati-hati agar utang tetap terkendali dan tidak memicu masalah di masa depan, sesuai dengan pelajaran dari siklus utang jangka panjang. Kesimpulan bab 3. Bab 3 ini adalah fondasi pemahaman kita tentang bagaimana mesin ekonomi besar ini bekerja. Ini mengajarkan kita bahwa berbagai siklus, utang, ekonomi, politik, dan hubungan antar negara saling berkelindan dan membentuk sebuah pola besar yang pada akhirnya menentukan nasib suatu negara. Bab 4. Gambaran sekilas mengenai siklus besar utang moneter jangka panjang. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio menjelaskan secara lebih rinci tentang siklus besar utang moneter jangka panjang. Siklus ini terjadi dalam beberapa tahapan. Dari awal yang stabil dengan uang keras, seperti emas, pergeseran ke uang kertas yang memungkinkan utang meningkat, hingga akhirnya pemerintah mencetak banyak uang untuk membayar utang, devaluasi, yang berujung pada inflasi dan krisis besar. Contoh atau cara penerapannya. Jika kita melihat pemerintah mulai mencetak uang dalam jumlah sangat besar tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang sepadan, kita perlu hati-hati. Artinya, nilai uang yang kita pegang bisa berkurang seiring waktu. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, Indonesia pernah mengalami tahapan dalam siklus ini, seperti krisis 1998 di mana nilai rupiah anjlok drastis. Bank Indonesia sebagai bank sentral, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengelola inflasi. Kesimpulan bab 4. Bab ini memberikan gambaran besar tentang bagaimana negara-negara bisa terjerat dalam masalah utang jangka panjang yang berujung pada krisis moneter dan perubahan sistem uang. Ini seperti melihat film sejarah keuangan dunia dalam waktu singkat. Bab 5. Gambaran sekilas mengenai siklus kekuatan kekayaan dan politik internal. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio fokus pada siklus kekuatan kekayaan dan politik internal, yaitu tentang bagaimana kekayaan dan kekuasaan tersebar di dalam suatu negara. Ketimpangan yang meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi bisa memicu rasa tidak puas yang meluas, gelombang, populisme, konflik sosial, dan bahkan revolusi atau reformasi besar-besaran. Contoh atau cara penerapannya. Memahami ini membantu kita melihat berita dan peristiwa sosial dengan lebih kritis. Kita akan mengerti bahwa ketimpangan ekonomi bukan hanya masalah statistik, tapi bisa memicu ketidakstabilan sosial. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, ketimpangan kekayaan adalah isu yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Program-program seperti Kartu Prakerja atau Dana Desa adalah contoh upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan menjaga stabilitas sosial. Kesimpulan bab 5. Bab ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang manusia dan hubungan antar mereka. Ketimpangan kekayaan yang berlebihan bisa menjadi bom waktu yang memicu ketidakpuasan, populisme, dan bahkan revolusi. Bab 6. Gambaran sekilas mengenai siklus kekuatan kekayaan dan politik eksternal, geopolitik. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Bab ini membahas siklus kekuatan kekayaan dan politik eksternal, atau geopolitik. Ini adalah siklus tentang bagaimana negara-negara di dunia saling bersaing, siapa yang menjadi negara adidaya dan siapa yang melemah. Pergeseran kekuasaan ini seringkali diikuti oleh persaingan ekonomi, teknologi, militer, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa memicu konflik atau perang. Contoh atau cara penerapannya.
Bagi para pemimpin negara, memahami siklus ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan luar negeri. Mereka harus bisa mengidentifikasi siapa kekuatan yang sedang naik daun dan siapa yang sedang menurun. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia sebagai negara yang besar dan strategis, berada di tengah persaingan antara kekuatan global, misalnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dengan memahami siklus geopolitik, Indonesia bisa menjaga politik bebas aktif dengan lebih bijak. Kesimpulan bab 6, bab 6 ini memperluas pandangan kita dari dalam negeri ke panggung dunia. Ini menunjukkan bahwa tatanan global tidaklah statis, melainkan terus bergeser dalam siklus kekuasaan dan pengaruh antar negara. Bab 7. Bagaimana berbagai siklus ini saling terkait satu sama lain untuk menciptakan siklus besar. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio menjelaskan bagaimana ketiga siklus yang sudah kita bahas, siklus utang moneter jangka panjang, siklus internal, dan siklus eksternal geopolitik, itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan membentuk sebuah siklus besar yang komprehensif. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang didorong utang bisa meningkatkan ketimpangan, yang kemudian memicu konflik internal dan melemahkan negara di mata dunia. Contoh atau cara penerapannya. Bagi para pembuat kebijakan, ini adalah pengingat bahwa masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan secara terpisah dari masalah sosial, politik, atau hubungan internasional. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Saat krisis 1998 di Indonesia, masalah ekonomi diperparah oleh ketidakpuasan sosial dan politik di dalam negeri, yang akhirnya memicu perubahan rezim politik. Ini adalah contoh nyata bagaimana siklus-siklus ini saling terkait. Kesimpulan bab 7. Bab 7 ini adalah intinya. Semua siklus yang kita bahas adalah bagian dari satu siklus besar yang saling terkait. Memahami keterkaitan ini adalah kunci untuk bisa melihat pola-pola besar dalam sejarah dan membuat keputusan yang lebih cerdas. Bab 8. Mengapa sejarah adalah panduan terbaik untuk memahami siklus besar? Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio menegaskan mengapa sejarah adalah guru terbaik dalam memahami siklus besar. Beliau berpendapat bahwa manusia cenderung mengulangi pola yang sama karena sifat dasar manusia, emosi, keinginan, ketakutan, tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari bagaimana negara-negara di masa lalu menghadapi masalah, kita bisa mendapatkan peta atau cetak biru untuk apa yang mungkin terjadi di masa depan. Contoh atau cara penerapannya. Dalam investasi, investor yang bijak seringkali mempelajari sejarah pasar saham atau krisis ekonomi untuk mengenali tanda-tanda awal ketika pola serupa muncul lagi. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Mempelajari krisis 1998 atau bahkan masa inflasi tinggi di tahun 1960-an bisa memberikan pelajaran berharga bagi generasi sekarang di Indonesia. Kesimpulan bab 8, bab ini menutup bagian awal buku dengan penekanan pada pentingnya sejarah. Sejarah adalah laboratorium kita untuk memahami siklus besar dan mempersiapkan diri untuk masa depan. Bab 9. Sebuah tinjauan sekilas tentang bagaimana krisis utang besar terjadi dan diselesaikan. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio memberikan ringkasan umum tentang bagaimana krisis utang besar itu muncul, ketika peminjam kesulitan membayar utang, dan bagaimana biasanya diatasi dengan 4 jalan keluar: penghematan, pencetakan uang, devaluasi, pengalihan kekayaan, atau gagal bayar utang. Contoh atau cara penerapannya. Bagi kita pribadi, ini pelajaran penting. Jangan berutang lebih dari kemampuan bayar. Pemerintah juga mengalami hal yang sama saat krisis utang negara. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia pernah mengalami krisis utang besar di tahun 1998, di mana pemerintah mengambil berbagai langkah, termasuk meminta bantuan IMF dan restrukturisasi utang bank-bank. Kesimpulan bab 9. Bab ini adalah semacam peta jalan umum tentang bagaimana krisis utang besar terjadi dan bagaimana cara-cara standar untuk mengatasinya. Bab 10. Dimulai dengan uang yang mirip emas, uang keras. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Bab ini membahas titik awal dari siklus utang jangka panjang, sistem keuangan yang menggunakan uang keras, seperti emas. Nilai uang terbatas oleh ketersediaan logam berharga, membuat pemerintah sulit mencetak uang sembarangan dan utang lebih terkendali. Contoh atau cara penerapannya. Bayangkan uang Anda adalah kerang langka. Anda akan sangat hati-hati dalam membelanjakan atau berutang dengan kerang itu karena jumlahnya terbatas. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Indonesia saat ini menggunakan sistem mata uang fiat, uang kertas yang tidak terikat emas.
Namun, pelajaran dari bab ini tetap relevan. Menjaga kepercayaan pada nilai uang itu sangat penting. Kesimpulan bab 10. Bab ini menjelaskan dasar dari sistem keuangan yang paling stabil di awal siklus utang, yaitu penggunaan uang keras yang secara alami membatasi pertumbuhan utang. Bab 11. Perekonomian bertumbuh karena utang meningkat. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Setelah membahas uang keras, bab ini menjelaskan bagaimana ekonomi mulai tumbuh pesat ketika negara beralih ke sistem di mana bank bisa menciptakan kredit, kemampuan untuk meminjam uang di luar uang fisik. Ini memungkinkan orang dan pemerintah meminjam dan membelanjakan lebih banyak, memicu pertumbuhan ekonomi yang cepat, didorong oleh utang. Contoh atau cara penerapannya, kita melihat ini pada penggunaan kartu kredit atau cicilan. Kita bisa membeli barang yang nilainya melebihi uang tunai yang kita miliki, yang mendorong konsumsi dan bisnis. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar juga didorong oleh peningkatan utang dan kredit, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Ini bisa mempercepat pertumbuhan, tapi harus hati-hati agar utang tersebut produktif. Kesimpulan bab 11. Bab ini menjelaskan bagaimana peningkatan utang dan penciptaan kredit menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga bibit masalah jika tidak dikelola dengan baik. Bab 12. Terjadi kekurangan uang keras emas, yang membuat penumpukan utang menjadi masalah. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, kita melihat titik balik di mana penumpukan utang yang awalnya memicu pertumbuhan, mulai menjadi masalah besar. Ini terjadi ketika jumlah utang sudah jauh lebih besar daripada jumlah uang keras, emas atau aset real yang bisa menopangnya. Orang-orang mulai khawatir dan ingin mengubah janji utang mereka menjadi uang keras. Tapi uang kerasnya tidak cukup, menyebabkan krisis likuiditas dan kepercayaan. Contoh atau cara penerapannya, ini mirip dengan fenomena bank run, penarikan uang besar-besaran dari bank yang sering kita lihat di film, ketika orang tidak percaya lagi bank punya cukup uang. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, krisis 1998 di Indonesia juga menunjukkan fenomena ini. Ketika rupiah anjlok dan banyak perusahaan utang luar negeri, mereka tidak punya cukup uang untuk membayar utang, dan kepercayaan terhadap sistem keuangan menurun tajam. Kesimpulan bab 12. Bab ini menjelaskan momen krusial di mana utang yang terlalu besar akhirnya melampaui kemampuan sistem untuk menyediakan uang keras, memicu krisis kepercayaan dan perlambatan ekonomi. Bab 13. Pemerintah mencetak banyak uang dan mendevaluasi uang. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Ketika krisis utang terjadi dan ada kekurangan uang keras, salah satu obat paling umum adalah pemerintah mencetak banyak uang dan mendevaluasi mata uang. Tujuannya adalah untuk menyediakan uang agar utang bisa dibayar atau menyuntikkan likuiditas. Namun, ini menyebabkan inflasi, harga barang naik, karena nilai uang yang beredar turun. Contoh atau cara penerapannya, jika Anda tahu nilai uang akan turun karena dicetak banyak, Anda mungkin akan segera membelanjakannya untuk barang yang nilainya lebih stabil. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, Indonesia pernah mengalami inflasi sangat tinggi di tahun 1960-an. Saat ini, Bank Indonesia sangat hati-hati dalam mencetak uang dan selalu berupaya menjaga stabilitas harga karena tahu dampaknya terhadap nilai uang masyarakat. Kesimpulan bab 13. Bab ini menjelaskan langkah ekstrim yang sering diambil pemerintah saat krisis utang, yaitu mencetak uang secara masif dan mendevaluasi mata uang, meskipun berisiko inflasi tinggi. Bab 14. Ketimpangan kekayaan dan politik meningkat. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Seiring dengan siklus utang dan tindakan pemerintah, seperti mencetak uang, seringkali terjadi peningkatan ketimpangan kekayaan dan politik. Inflasi dan pencetakan uang cenderung menguntungkan pemilik aset, memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Ini menimbulkan ketidakpuasan, populisme, dan ketegangan sosial politik. Contoh atau cara penerapannya, ketika harga properti melambung tinggi, orang kaya yang punya banyak properti semakin kaya, sementara generasi muda kesulitan membeli rumah, memicu kemarahan. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, ketimpangan kekayaan adalah isu yang terus menjadi perhatian di Indonesia. Pemerintah berupaya mengatasi ini melalui berbagai program bantuan sosial dan pendidikan untuk mengurangi ketimpangan. Kesimpulan bab 14. Bab ini menyoroti dampak sosial dan politik dari krisis utang dan tindakan moneter. Kesenjangan kekayaan yang semakin lebar memicu ketidakpuasan dan ketegangan di dalam negeri. Bab 15. Pergeseran tatanan dunia internal dan eksternal. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Bab ini menjelaskan bagaimana semua tekanan dari siklus utang,
pencetakan uang, dan ketimpangan internal, pada akhirnya bisa memicu pergeseran tatanan dunia, baik di dalam negeri, perubahan pemerintahan, revolusi, maupun antar negara, pergeseran kekuatan global, konflik. Contoh atau cara penerapannya. Dalam sejarah, kita melihat bagaimana negara-negara besar mengalami pasang surut kekuatan. Begitu juga di dalam negeri, krisis seringkali berujung pada perubahan besar dalam sistem politik. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Peristiwa 1998 di Indonesia adalah contoh nyata bagaimana krisis ekonomi dan sosial memicu pergeseran tatanan politik internal, jatuhnya rezim Orde Baru. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di tengah pergeseran kekuatan antara AS dan Tiongkok. Kesimpulan bab 15. Bab ini menunjukkan bahwa tekanan dari siklus utang dan ketidakpuasan internal dapat memicu perubahan besar dalam tatanan politik domestik dan pergeseran kekuatan di panggung global. Bab 16. Ringkasan pola-pola utang jangka panjang dan siklus besar. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab terakhir dari bagian ini, Pak Dalio merangkum kembali semua pola-pola yang sudah dijelaskan. Beliau menekankan bahwa siklus besar ini adalah sebuah proses yang bisa diprediksi karena didorong oleh sifat dasar manusia dan logika ekonomi yang berulang. Memahami setiap tahapannya akan membantu kita mengenali di mana posisi kita dalam siklus dan apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Contoh atau cara penerapannya. Bagi investor, ini berarti tidak hanya fokus pada berita harian, tapi mencoba melihat gambaran besar. Apakah kita di awal siklus, di puncak, atau di ambang krisis? Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, ini adalah kerangka berpikir untuk merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan utang dan stabilitas sosial dalam jangka panjang. Kesimpulan bab 16. Bab ini adalah rangkuman dari semua tahapan krusial dalam siklus besar utang jangka panjang dan siklus besar secara keseluruhan. Bab 17. Studi kasus krisis utang besar terbaru 2008 hingga 2022. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio fokus pada contoh kasus krisis utang yang lebih modern, yaitu krisis keuangan global tahun 2008 dan bagaimana dampaknya berlanjut hingga periode 2022. Beliau menunjukkan bagaimana penumpukan utang berlebihan di sektor swasta memicu gelembung, lalu pecah, dan memaksa pemerintah melakukan tindakan ekstrim seperti mencetak banyak uang. Contoh atau cara penerapannya. Bagi kita sebagai masyarakat, bab ini mengajarkan bahwa gelembung aset, misalnya harga properti yang terus naik tidak wajar, bisa sangat berbahaya. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia. Meskipun Indonesia tidak menjadi epicentrum krisis 2008, kita merasakan dampaknya. Namun, Indonesia relatif lebih tangguh karena sistem perbankan kita lebih konservatif. Kesimpulan bab 17. Bab ini memberikan contoh nyata dan terbaru tentang bagaimana siklus besar utang bisa terjadi di era modern, menunjukkan bahwa pola-pola Dalio terus berulang. Bab 18. Masa depan, berdasarkan pola-pola ini. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab ini, Pak Dalio melihat ke masa depan berdasarkan pola-pola sejarah. Beliau membahas skenario potensial seperti terus-menerusnya pencetakan uang, berpotensi inflasi lebih tinggi, peningkatan konflik internal karena ketimpangan, pergeseran kekuatan geopolitik, misalnya Tiongkok semakin kuat, dan kemungkinan perubahan radikal dalam sistem uang global. Contoh atau cara penerapannya. Bagi kita sebagai individu, ini adalah ajakan untuk berpikir ke depan dan tidak hanya bergantung pada satu jenis aset atau sumber pendapatan. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, Indonesia juga perlu mengantisipasi skenario masa depan ini, misalnya dengan menjaga APBN agar utang terkendali, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat hubungan diplomatik di tengah perubahan tatanan global. Kesimpulan bab 18, bab ini adalah peringatan sekaligus panduan. Dengan memahami pola-pola sejarah, kita bisa lebih siap menghadapi tantangan masa depan yang mungkin akan muncul sebagai kelanjutan dari siklus besar. Bab 19, saran tentang cara melangkah maju. Apa yang sedang dibahas di bab ini? Di bab terakhir ini, Pak Dalio memberikan saran praktis tentang bagaimana kita seharusnya melangkah maju. Pentingnya memahami sejarah, bersikap fleksibel dan adaptif, mendiversifikasi, menyebar, risiko, menjaga kesehatan keuangan, pribadi maupun negara, dan membangun persatuan serta toleransi. Contoh atau cara penerapannya. Bagi kita sebagai individu, saran ini berarti pentingnya memiliki dana darurat dan terus belajar. Bagi pemerintah, ini adalah landasan untuk merumuskan kebijakan yang kuat, stabil,
dan bisa mengantisipasi berbagai tantangan. Perbandingan dengan kondisi ekonomi Indonesia, saran-saran ini sangat relevan untuk Indonesia. Pemerintah terus berupaya memperkuat fondasi ekonomi dengan diversifikasi, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Prinsip persatuan juga krusial untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Kesimpulan bab 19, bab terakhir ini adalah puncaknya. Ini bukan hanya tentang memahami masalah, tapi tentang bagaimana kita harus bertindak untuk menghadapi siklus besar dan membangun masa depan yang lebih baik. Kesimpulan umum dari seluruh bab. Buku Ray Dalio ini mengajarkan kita bahwa ekonomi dan sejarah adalah dua sisi mata uang yang sama. Ada pola-pola besar yang berulang, yang tidak hanya membentuk ekonomi kita tapi juga politik dan tatanan sosial. Utang adalah pendorong utama dalam siklus ini. Awalnya bisa mempercepat pertumbuhan, tapi jika berlebihan akan menjadi racun yang menyebabkan krisis, inflasi, ketimpangan, dan bahkan konflik. Yang terpenting, Dalio ingin kita memahami mesin ini agar kita tidak terkejut, bisa mengantisipasi, dan membuat keputusan yang lebih cerdas, baik sebagai individu, investor, maupun pemimpin negara. Ini bukan hanya tentang menghindari kebangkrutan, tapi tentang bagaimana membangun sistem yang lebih tangguh dan adil. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang dibandingkan dengan pembahasan buku? Mari kita coba lihat Indonesia dengan kacamata Ray Dalio. 1. Siklus utang jangka panjang. Indonesia, seperti banyak negara lain, telah mengalami peningkatan utang pemerintah dan swasta. Namun, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, cukup hati-hati dalam mengelola rasio utang terhadap produk domestik bruto, PDB, agar tetap di bawah batas aman, sekitar 40% dari PDB, yang masih lebih rendah dari banyak negara maju. Bank Indonesia juga secara proaktif menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi, yang merupakan pelajaran berharga dari krisis masa lalu. Indonesia masih menggunakan sistem mata uang fiat, sehingga kepercayaan publik pada rupiah sangat penting. 2. Siklus kekuatan kekayaan dan politik internal. Isu ketimpangan kekayaan masih menjadi tantangan di Indonesia. Ada sebagian kecil masyarakat yang menguasai sebagian besar aset, meskipun pemerintah sudah gencar dengan program-program bantuan sosial, subsidi, dan upaya pemerataan pembangunan, misalnya melalui dana desa dan infrastruktur. Ketimpangan ini bisa memicu ketidakpuasan sosial jika tidak terus diatasi. Populisme juga merupakan fenomena yang terlihat jelas di kancah politik Indonesia, di mana politisi seringkali menggunakan isu-isu sensitif untuk menarik simpati massa. 3. Siklus kekuatan kekayaan dan politik eksternal. Geopolitik Indonesia berada di posisi strategis dan menjadi medan tarik-menarik antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia menerapkan politik bebas aktif, berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak dan tidak memihak. Ini adalah langkah yang bijak sesuai saran Dalio untuk menavigasi pergeseran tatanan global. Upaya diversifikasi mitra dagang dan investasi juga terus dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. 4. Kesiapan menghadapi krisis. Indonesia telah belajar banyak dari krisis 1998. Sistem perbankan kita menjadi lebih kuat, cadangan devisa Bank Indonesia cukup besar untuk menghadapi guncangan, dan kerangka kebijakan makroekonomi, kebijakan pemerintah terkait ekonomi besar, menjadi lebih solid. Namun, risiko global seperti ketegangan geopolitik, suku bunga tinggi di negara maju, dan harga komoditas yang bergejolak tetap harus diwaspadai karena bisa memicu tekanan pada ekonomi kita. Secara umum, Indonesia tampaknya berada di jalur yang cukup stabil dalam siklus besar Dalio. Pemerintah dan Bank Indonesia menunjukkan kesadaran akan pola-pola ini dan berupaya mengambil langkah-langkah antisipatif. Namun, tantangan utama tetap pada pengelolaan utang secara bijak, pengurangan ketimpangan kekayaan, dan navigasi yang cerdas di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Jika kita terus berpegang pada prinsip-prinsip ini, diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan. Demikian Bapak Ibu, dokumen lengkap ringkasan buku How Countries Go Broke, The Big Cycle, beserta analisis singkat terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Semoga bermanfaat.